Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, beberapa hari belakangan kita sempat diberikan atau ada beredar kabar, informasi yang disampaikan Pak Gubernur Bali bahwa ada tingkat kesembuhan pasien COVID di Bali yang cukup tinggi, itu karena ada treatment dengan menggunakan arak Bali. Nah ini mungkin agar menghindari persepsi di Bali Post Talk kali ini, saya akan langsung mewawancarai Bapak Agus Gelgel ya, Wirasuta. Beliau adalah tim ahli juga di Pemprov Bali, ya Pak ya, dan juga yang menemukan katanya treatment pengobatan dengan menggunakan arak. Supaya kita tidak salah persepsi, karena selama ini masyarakat mengatakan dengan minum arak gitu ya bisa COVID-nya hilang. Nah, kita jelas sekarang Pak Gelgel akan menjelaskan. Om Swastiastu Pak Gelgel. Swastiastu. Punapika sehat ya. Luar biasa. Semeton Bali Dewata, Bali TV ya. Bali TV. Di sini terima kasih sudah kita sharing, kita berbagi ke masyarakat bagaimana manfaat dari arak. Ya. Jadi jangan salah persepsi di masyarakat bahwa arak jika diminum tidak akan memiliki efek apa-apa. Arak yang dimanfaatkan di sini adalah arak yang dihasilkan dari fermentasi dari tua, kemudian didestilasi. Dari situ kita beli, kemudian kita destilasi lagi dengan formula tertentu, menambahkan ramuan tertentu, kemudian diformulasi menjadi ramuan seperti ini. Bahan dasarnya arak. Bahan dasarnya arak. Nah, ini digunakan seperti aromaterapi. Dia menggunakan alat khusus juga, alat nebul yang biasa digunakan untuk medis bagi mereka yang menderita penyakit asma. Nah, kemudian alat ini bisa didapatkan online, kemudian bisa didapatkan di toko alat kesehatan. Nah, alat-alat ini alat kesehatan. Kemudian obat tambah kita usada barak dimasukkan ke dalam alat ini. Kemudian alat ini dihidupkan, dia akan menghasilkan uap. Uap itulah yang dihirup selama 1 menit. Selama 1 menit itu untuk berapa waktu? Apakah sehari berapa kali? 3 kali sehari, pagi, siang, sore, di treatment bagi pasien yang COVID positif tapi tidak ada gejala. Itu di treatment seperti itu. Tapi treatmentnya tidak hanya nyedot, kita juga memanfaatkan apa yang sudah tradisi leluhur kita miliki, yaitu menggunakan pranayama kandapat. Jadi sebelum melakukan treatment, kita ajak pasien berdoa, memohon doa kepada Betara Yang Guru, Betara Kawitan, leluhur. Kemudian setelah selesai berdoa, kita ajak saudara-saudara kita 4, yaitu Prajapati, Banespati Raja untuk hadir membantu dalam proses penyembuhan. Setelah itu baru dia melakukan nebul, melakukan inhalasi. Di sini kelihatan ada asap keluar. Nah, pada saat narik napas mengikuti pranayama Om, Ang, Nama, kemudian ditahan, dirasakan obat ini mengalir ke seluruh paru-paru, alveolus paling dalam, kemudian dilepaskan Om, Ang, Nama. Nah, itu dilakukan selama 1 menit. Jadi bukan seperti meboyo di masyarakat, arak diminum mengakibatkan sembuh, tidak. Jika arak yang diminum itu masuk ke dalam usus, otomatis tidak punya efek apa-apa terhadap penyembuhan dari corona. Nah, obat ini sangat spesial di mana ketika ditreatment pada pasien yang OTG, jadi orang tanpa gejala, biasanya itu sebelumnya sembuh tanpa perlakuan tambah bara ini, biasanya waktu sembuhnya lebih dari 1 minggu, 50%, dan membutuhkan waktu sampai 1 bulan lebih untuk dikatakan sembuh. Setelah treatment menggunakan uap tambah ini, barak dengan alat seperti ini 1 menit treatment selama 3 kali sehari. Treatment selama 2 hari, di hari ketiga dilakukan swab ya. Hasilnya sangat menggembirakan, ide betara swece melingge, sehingga 68% pasien yang melakukan terapi ini
dinyatakan negatif menggunakan swab, hasil tes PCR-nya dikatakan negatif. Dengan demikian mempercepat proses kesembuhan. Nah, ini tambah kita di mana secara tradisi usada arak ini sudah dari dulu digunakan oleh leluhur kita. Tapi caranya beda. Zaman dulu arak dipanaskan, kemudian dihirup uapnya, itu untuk menangani infeksi atau masalah-masalah yang ada di saluran pernapasan seperti itu. Nah, sekarang bahayanya kalau kita pakai api, ini alkohol di sini terkonsentrasi, praktis akan menimbulkan kebakaran. Kasus itu sudah banyak dilaporkan di Amerika, banyak sekali dilaporkan. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Kita menggunakan alat yang paling aman untuk terapi. Nah, kemudian ketika ditanya apakah ini beracun? Ya, itu kan saya Ya. juga ahli toksikologi, bahwa kita bisa hitung di sini laju penguapannya sekitar 0,4 mili per menit. Kalau dihitung dari kadar alkohol yang terdapat dalam arak, nah itu sekitar kita menghirup kalau intens 1 menit itu maksimum 0,1 mili. Sangat sedikit, tapi berbeda. Diminum 0,1 mili sedikit, tapi kalau dalam bentuk gas, molekul gas itu banyak sekali yang bisa menyelimuti seluruh lapisan dari alveolus. Nah, sekarang ketika ditanya apa yang terjadi, kok bisa sembuh gitu kan? Nah, inilah itu persoalannya, bagaimana dia kok bisa menyembuhkan. ini yang perlu penelitian lebih lanjut. Kita harus meneliti dengan ahli virologi apa yang sebenarnya terjadi di situ dengan ramuan kita. Apakah nanti virusnya mati atau virusnya berkurang atau seperti apa dengan ramuan ini. Nah, itu yang kita harus teliti lebih Tapi jauh. pertanyaan berikutnya adalah Pak Gagal, kalau begitu ceritanya, Pak Gagal menemukan ini dengan melalui proses apa gitu misalnya? Nah. Apakah ada pawisik atau memang berdasarkan ilmiahnya? Ini penemuannya tentu kita orang Bali biasanya sesuatu itu sudah beliau yang menggambarkan. Jadi ceritanya seorang pelingsir dari Batur, beliau juga seniornya Pak Gubernur, namanya Bapak Wayan Mesinario, masuk ke ITB tahun 77. Beliau ini tinggal di Depok. Ketika kasus Serokadan, beliau gelisah, gimana caranya membantu semeton saya di rumah, karena orang tua beliau itu adalah pengusade. Nah, akhirnya dia berdoa, kemudian sungsungan beliau juga sering berdoa di Pura Tuluk Biu di Batur, membayangkan sambil berdoa. Disitulah suatu malam bermimpi, seperti mendengarkan suara atau gimana saya kurang tahu, katanya arake anggon biasa gitu. Nah, dari situ beliau menghubungi semeton yang ada di Serokadan, entah dia hasilnya bagus atau tidak, beliau tidak tahu. Nah, yang menentukan ini menjadi kita coba, di mana kerabat beliau, temannya dari beliau, putranya ketika balik ke Bali, di Bali mau balik ke tempat kerja di Irian, itu saat itu pesawat harus ada izin Ya, swab. betul, Nah, betul. disitulah ketahuan putranya positif. Ya, Nah, akhirnya bingung apa yang harus dilakukan mengobati itu. untuk mengobati. Nah, mereka kan terdekat ada 5 orang. Nah, disitulah menghubungi Pak Wayan ini, dilakukanlah terapi seperti di Serokadan. Hasilnya setelah 2 hari terapi, diswab oleh Dinas Kesehatan, hasilnya negatif. Ya, Nah, heran, akhirnya lapor ke temannya, Pak Kadis, temannya sendiri. Kalau begini bagaimana? Ya 90% pasti positif. Nah, kemudian apalagi adiknya sekamar tidur dan sudah mengalami gejala ringan, itu pula negatif. Nah, berdasarkan data itu kita melapor ke Pak Gubernur dan saya dihubungi untuk membantu membuatkan formulasinya. Akhirnya Pak Gubernur mengizinkan karena waktu itu kasusnya banyak sekali di Bali. Kita coba membuatkan formula dan alatnya, kita pakai alat nebul seperti yang humidifier. Nah, itu yang kita terapkan di Bapelkes.
di karantina Bapakes. Jadi kita pilih 19 orang acak, akhirnya kita treatment. Setelah hari ketiga di swab, nah hasilnya 15 dari 19 itu dinyatakan negatif. Pak Gubernur meminta diteruskan ke semua pasien OTG. Nah, dengan konsep yang tadi diteruskan, nah sampai hari ini sudah lebih dari 800 pasien yang melakukan terapi ini. 800 pasien ya, yang sudah positif dinyatakan sembuh. sembuh ya. Sudah boleh pulang. Berarti ini sebenarnya sudah lama ya Pak? Mulai 1 Juli kita 1 Juli sudah mengerjakan. mulai kerjakan. Jadi riset itu sudah dikerjakan sejak 1 Juli. Ketika hasilnya sudah mendekati 750 boleh pulang, Pak Gubernur baru berani mengumumkan ke masyarakat bahwa harapannya kita bisa memiliki tambah sendiri, obat sendiri, kemudian harapannya Bali bisa menangani COVID, jumlah yang COVID sedikit, kemudian Bali bisa beraktivitas, ekonomi bisa berjalan seperti semula. PR banyak di sini adalah riset, seterusnya agar bisa masuk ke rumah sakit, ke klinik untuk pasien yang terkena COVID dengan yang menunjukkan gejala-gejala klinis ya. Gejala klinis. Apakah berarti belum diterapkan kepada pasien yang punya gejala klinis, baru yang OTG ini ya? Ya, yang karena itu ada harus kewenangan membutuhkan persyaratan khusus, Betul. izin dokter dan ethical clearance. Nah, ini adalah obat tradisional empiris. Secara turun-temurun dikerjakan, kita kerjakan. Tidak salah untuk orang sehat. Betul. Jadi, Pak Gagal, Niki bukan arak ya. Jadi Ini- masyarakat ini- tidak bisa menggunakan arak biasa ini bukan gitu. arak, Ya. ya ini ramuan. Tolong masyarakat jangan menggunakan arak langsung. Yang saya takutkan adalah arak di Bali yang beredar kebanyakan arak Mengandung oplosan. Arak oplosan banyak mengandung metanol. Kalau metanol dihirup langsung, Anda bisa keracunan, bisa buta atau meninggal. Jangan pernah seperti itu. Tolong kalau memang membutuhkan tambah, hubungin Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Jadi ini ramuan Jadi, ini bisa didapatkan Bisa, kita sedang memproses untuk bisa diproduksi di Provinsi Bali. Jadi produksi pabrik sedang disiapkan. Mudah-mudahan izin bisa keluar cepat, produksi bisa cepat sehingga masyarakat bisa menggunakan tanpa harus ke Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Kembali saya ingatkan, bukan arak biasa. bukan arak biasa, bukan juga minuman yang beralkohol yang beredar di masyarakat, dan juga bukan diminum. Tolong, karena ini ada ramuan khusus di dalamnya yang saya belum sampaikan, karena ini masih kita akan patenkan. Jadi masih rahasia ya. Ada campuran bahan dasar tetap arak, tapi bukan arak. Ini penekanan sekali lagi bagi pemirsa supaya berhati-hati karena mendengar informasi sepotong-sepotong ini cukup berbahaya, karena kalau menggunakan arak biasa justru bisa keracunan nanti Ya, Pak. kalau araknya mengandung metanol, karena kita tidak ada yang menjamin arak yang beredar di pasaran itu arak yang benar dari tua yang difermentasi kemudian distilasi, atau arak yang dioplos dari alkohol sintetis yang mengandung metanol. Kita tidak bisa jamin itu di masyarakat. Baik. Dan kalau misalnya supaya lebih aman adalah mereka yang menggunakan yang seperti ini adalah mereka yang sudah positif gitu ya Pak ya. Ya. Pak Gagal, kalau misalnya yang tidak ya mungkin lebih aman jangan menggunakan ini, karena pun kalau positif ada di ruang isolasi dan akan diberikan pengobatan seperti ini yang digunakan di Provinsi Bali Pak Gagal ya. Jadi, Kalau SOP yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam melakukan tracing, jadi orang yang kena kemudian orang yang terdekat akan ditrace. Pemerintah sudah menyediakan ini, akan dikasihkan gratis kepada satu keluarga yang diisolasi mandiri, kemudian melakukanlah inhalasi dengan alat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Mereka diisolasi mandiri. Setelah itu 2 hari melakukan treatment, baru akan
swab, hasilnya baru dinyatakan. Jika negatif berarti sudah selesai, jika positif baru ditindaklanjuti dengan karantina. Di karantina pun diteruskan pengobatannya. Jadi sudah ada SOP-nya. nanti ke depan kalau SOP-nya berjalan sudah baik sementara karena jumlah barang ini belum banyak, masih dalam proses. Besok ketika izin edar sudah ada, kemudian barang ini sedang diusahakan oleh pengusaha untuk bisa diimpor dengan harga yang lebih murah. Nah, itu tersedia di pasaran, silakan digunakan secara mandiri di rumah-rumah untuk menjaga diri, memproteksi diri agar tidak terinfeksi oleh virus corona. Baik, terima kasih Pak Gagal. Terima kasih banyak. Mohon ini dijelaskan kepada masyarakat agar tidak salah persepsi dengan arah. Apalagi Boboyo gitu. Terima kasih Pak Gagal, dan demikian pemirsa Beli TV, saya tidak akan mengulas lagi, tapi saya selalu menekankan hati-hati ya menerima informasi, dan sudah dijelaskan secara detail oleh Pak Gagal tadi bagaimana, dan ini sudah terbukti. Ini apa istilahnya Pak? Empiris ya. Empiris, dan muncul dari tradisi Bali sebenarnya, dan ini sudah terbukti bisa menyembuhkan. Tapi jangan mencobanya tanpa tahu secara detail seperti apa sebenarnya, apalagi menggunakan arak yang beredar di masyarakat, itu akan justru membahayakan. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Bali Post Talk. Om Santi.